babu ma yaquluhu idza asabathu nakbah qalilatun nggih qalilatun au katsirah. Bab bacaan yang dibaca ketika tertimpa musibah, tertimpa petaka, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Qalilatun sedikit, au katsiratun atau banyak, berat atau ringan. Karena memang di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kalian semua, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal, sedikit kekurangan harta, wal anfusi, kehilangan jiwa, ada yang meninggal, wathamarat, dan juga kehilangan buah-buahan, kehabisan buah-buahan, makanan-makanan. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Ayat selanjutnya mengatakan, alladzina idza asabat, da'wan, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka tertimpa musibah, qalu, mereka akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang ketika ditimpa musibah bukan mengeluh. Ketika ditimpa musibah, bukan mengadu kepada orang lain. Ketika ditimpa musibah, bukan malah dia itu tidak ridha dengan musibah itu. Ketika ditimpa musibah, bukan dia justru bersedih, tapi mereka yang ditimpa musibah itu akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, sesungguhnya aku kalau sendirian. Lillahi itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami, sesungguhnya aku, ilaihi hanya kembali, hanya kepada Allah, turja'un, kalian semua kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah kembali. Sungguhnya kami hanya, dan sesungguhnya kami hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sikap seorang mukmin, ucapan seorang mukmin. Terkadang mohon maaf, sering bahkan ketika kita diberi musibah oleh Allah, bukan ucapan innalillah, astaga,
Ketika ada ini banyak terjadi sama ibu-ibu. Ibu-ibu sedang di rumah nyantai. Kemudian tiba-tiba ada saudara, ada tetangga yang datang. "Hei Bu Haja." "Iya." "Hei, tahu sih dong, itu anaknya ditabrak mobil." Nggih Bu, nggih. Ribut, teriak, histeris. Nih, ada yang kayak gitu? Ada. Banyak apa banyak? Banyak. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah, respon yang pertama kali apa? Yang keluar pertama kali apa? Itu sebagai tolak ukur seberapa besar keimanannya kepada Allah. Ya kalau tadi langsung teriak, ya ukurannya segitu sudah, gitu loh. Tapi ketika dia langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana? Ini dapat diukur. Ya. Ukuran keimanannya ini dapat diukur. Dapat diukur. Kalau sudah sukses menjadi orang-orang yang subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, ya. As-salawat. Wah, luas makna salawat ini, ya. Keberkahan yang sempurna, ya. Anugerah yang agung, itu salawat dari Tuhan mereka, warahmah, dan juga mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat itu orang-orang mukmin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang-orang sahabat itu dijamin surga oleh Allah. Dijamin sudah. Dijamin surga oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nanti bisa dibaca nggih, surah Al-Baqarah-nya ayat 155, 156, 157. Kemudian hadis 377 yang berkaitan dengan musibah tadi ini. Waraina fi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastarji ahadukum hendaklah salah satu di antara kalian membaca istirja fi kulli syai'in, pada setiap mengalami sesuatu, dalam kurung musibah, hatta fi si'yina alih, sampai dalam urusan syi'lina na'li, tali sandal yang putus. Fa innaha, maka tali sandal yang putus itu tadi, minal masaibi, termasuk dari jenis musibah. Bu, pernah ndak ngalamin pergi ke pasar, pergi ke kondangan, pergi ke mall, pergi kemana, jalan-jalan, tiba-tiba kaki kita ndak bisa ngangkat, sebab kalau diangkat itu copot. Pernah ndak? Pernah nggih? Apa yang terucap pertama kali?
ini jajar misalnya sama suaminya ya, yang juga pernah ya, sama istri waktu itu. Jadi misalnya jajar sama suaminya ya, jalan tiba-tiba putus itu yang namanya sandal. Innalillah, apa narik suaminya itu. Sandal saya. Ini ya. Ya, mungkin hampir rata-rata pernah punya pengalaman ini. Ini minal masaib. Berarti apa? Yang harus terucap dari lisan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun ini berarti itu apa? Sampai dicontohkan oleh Rasulullah hal yang kecil, putusnya sandal. Berarti yang lain juga malah tambah itu loh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi putusnya suatu hubungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh. Apalagi putusnya persahabatan, putusnya kerukunan antar tetangga, itu musibah. Bahkan musibahnya bisa berlanjut sampai akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diperintahkan oleh Rasul agar kita membaca istirja, agar membaca istirja. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibatun, yang tertimpa musibah, fayaqulu ma amarahullahu, kemudian ia membaca bacaan yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah Allahumma, ya, Allahumma ajurni. Ada yang membaca Allahumma ajirni, ada yang membaca Allahumma ajurni. Allahumma ajurni, Allahumma ajurni. Fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni, Allahumma ajirni misalnya. Ya, terserah ya. Jadi fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku di dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku khairan, yang jauh lebih baik, minha, dari musibah tadi ini. Ya, apa yang terjadi? Jadi itu, ini tambahannya nih. Ini di sini tidak ada nih. Cuma dalam keterangan-keterangan yang lain ini ada. Lah, ini terjadi bukan masalah apapun, hilang motornya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hilang uangnya, maka minta juga kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi baca terus, baca, minta kepada Allah setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta apa? Minta kepada Allah agar musibah itu bisa menambah pahalanya, kemudian dia akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Suatu kisah. Bagaimana? Karena hadis ini tadi ada kaitannya dengan Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah niki adalah, khususnya Abu Salamah ini adalah orang yang Masya Allah sahabat yang luar biasa, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan masuk orang-orang yang pertama yang ikut hijrah bersama baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Salamah. Sementara istrinya ditahan oleh keluarganya sehingga tidak bersamaan. Istrinya nyusul terakhir, ya, karena dipisah oleh keluarganya, oleh keluarga Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah namanya Hindun binti Abu Umayyah, ya, binti Abu Umayyah Al-Makhzum, Al-Makhzum. Hindun, ya, binti Abi Umayyah Al-Makhzum. Jadi setelah ikut Rasulullah, kemudian Hindun juga Ummu Salamah juga nyusul Rasulullah. Kemudian Abu Salamah mengikuti setiap peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada saat itu. Sampai tibalah pada perang Uhud. Tiba pada perang Uhud. Kemudian salah satu yang meninggal di sana ada Sayyidina Hamzah, paman baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dikubur kalau kita umrah, kalau kita haji, kita mengunjungi Gunung Uhud, ya, yang kita dipager nih kalau yang dasar jemaah Indonesia, ya, belum ziarah sudah sibuk yang mau belanja, ya, biasanya sibuk yang mau belanja. Kemarin yang rombongan tiang sibuk belanja kucing guling-guling ini gitu. Padahal kita mau mengunjungi sahabat Uhud yang guling, tapi sibuk beli kucing guling-guling di tanah itu. Ini. Tapi alhamdulillah, ya, walaupun sampai habis suara, akhirnya bisa kumpul dan bisa ziarah kepada sahabat Uhud waktu itu yang wafat, ya. Lah, Abu Salamah memang tidak meninggal pada saat perangnya, tapi Abu Salamah terluka, dan karena luka inilah kemudian sakit, akhirnya meninggal dunia. Ada cerita, kata Ummu Salamah waktu sehatnya Abu Salamah, "Wahai suamiku, saya pernah mendengar katanya kalau suami istri ini sama-sama beriman, kemudian suaminya meninggal duluan, kemudian istrinya masih hidup tapi tidak menikah lagi, atau istrinya meninggal kemudian suaminya tidak menikah lagi, katanya, maka dia akan bersama-sama di dalam surga asalkan satu iman. Maka dia akan bertemu di dalam surga, bahagia di dalam surga. Maukah engkau berjanji kepadaku?" katanya. "Jika aku meninggal duluan maka jangan menikah, dan jika engkau meninggal duluan maka aku pun tidak akan menikah," katanya. Apa kata Abu Salamah? Kata Abu Salamah, "Maukah engkau taat kepadaku?" Kata Abu Salamah. "Mau," katanya. "Betul mau taat kepadaku?" "Mau." "Kalau kamu mau taat kepadaku, menikahlah kalau aku meninggal duluan." Suruh menikah. Ya, akhirnya meninggal. Dan sebelum meninggal, Abu Salamah pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, pernah berpesan, ya, kalau mendapatkan musibah, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika mendapatkan musibah maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian ditambah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baca, akhirnya Abu Salamah meninggal dunia. Maka spontan Ummuna Hindun radhiyallahu anha, Ummu Salamah membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan
minha. Itu yang dibaca. Cuma ragu dalam hatinya. Bukan ragu sebenarnya, tapi bertanya-tanya, emang siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, katanya. Siapa ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena pada saat itu ya memang sulit ditemukan tandingan orang-orang seperti Abu Salamah. Sudah sekelas dengan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar. Ya. Cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Islam, cintanya terhadap perjuangan Islam. Hampir mustahil ada orang yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata setelah selesai iddah, setelah selesai masa tarabbus, penantian iddahnya, iddah wafat, 4 bulan 10 hari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Ummu Salamah atau yang dikenal dengan nama Hindun. Rasulullah melamarnya. Rasulullah melamarnya. Setelah Rasulullah bertamu ditemui, kemudian Rasulullah menyampaikan lamarannya, apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah, oleh Ummuna Hindun tadi ini. Kata Hindun, ya Rasulullah, apa ndak salah? Saya ini pencemburu loh. Saya ini pencemburu berat, katanya. Saya pun juga sudah tidak muda lagi, saya sudah tua. Saya pun juga anaknya banyak, katanya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah akan menghilangkan cemburumu yang berlebihan. Kalau masalah umur, aku pun juga demikian, kata Rasulullah. Aku juga sudah tidak muda lagi, kata Rasul. Kalau masalah anak, anakmu adalah anakku, kata Rasul. Luluh hatinya, sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya diterima. Baru nyadar, ya Allah, memang tidak ada yang lebih baik. Siapa? Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik dari Abu Salamah. Berkat apa? Doa tadi ini. Tapi ingat, ibu-ibu, ibunda ingat. Nanti setelah ini sambil pulang, kapan suami saya meninggal ya? Pengen cepet-cepet doa. Jangan sampai ini dosa namanya. Dosa. Kalau ada yang niat seperti ini, yang doakan. Mudah-mudahan kalau memang niatnya cari ganti, dapat yang lebih hitam, dapat yang lebih miskin, dapat kalau niatnya seperti ini. Kalau punya pikiran, pulang punya pikiran, kapan ya kira-kira meninggal suami saya, misalnya saya mau baca doa ini biar dapat yang lebih apa dari dulu begini-begini aja, katanya. Nah ini masalah, masalah. Hati-hati. Bukan main-main nih. Maka istirja, ketika mendapatkan musibah, istirja ini mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesadaran kita mengakui bahwa kita milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami, bukan saja jiwa kita, tapi apa yang kita miliki semuanya, apa yang ada di sekitar kita, mau keluarga, mau harta, mau apapun, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya semuanya akan kembali semua. Kita akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki semuanya kembali kepada sang pemiliknya. Jadi harus dihayati dengan makna bahwa hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan hakikat milik kita sendiri. Bukan hakikatnya milik kita. Allahumma jurni atau ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pendek sebenarnya, Bu. Tapi kalau masih terasa sulit, ya karena kita tidak terbiasa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya,
Yang pertama, Allahumma jurni, ya Allah, anugerahkan, berikanlah pahala fi musibati, di dalam musibah ini. Ya karena diberi musibah maka gantilah dengan pahala. Kemudian gantilah ya musibah, misalnya kehilangan harta, ya ganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi itu sekali lagi setiap kita mendapatkan musibah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita semua, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mudah-mudahan yang paling penting ketika menghadapi musibah ini, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nanti bisa dibaca di Al-Baqarah ayat 153-nya. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri, dengan cara apa? Bersabar, was-sholati, dan salat. Banyak-banyak bersolat ketika mendapatkan musibah. Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak mengeluh kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah sang pemilik semuanya. Allah sang pemilik alam semesta. Allah yang memiliki kita semuanya. Kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yaquluhu idza kana alaihi dainun ajaza anhu. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan pertemuan besok ini bacaan nih, orang yang sulit bayar hutang, terbelit hutang. Yang punya hutang ngaji besok, yang punya hutang ngaji Sabtu depan ngaji. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan barokah, manfaat di dunia wal akhirah.